Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya Mbak. Benar dengan Mbak Selvi? Iya, benar. Baik Mbak, perkenalkan nama saya Perawat Yulia. Jadi di sini saya akan melakukan konseling seperti kesepakatan kita kemarin ya Mbak. Jadi konselingnya tentang pil kombinasi. Konseling ini akan berlangsung selama 30 menit ke depan. Alokasi waktunya yaitu 5 menit pembukaan, 10 menit penyampaian materi, 10 menit yang jawab, dan 5 menitnya lagi untuk penutupan. Nah, konseling ini bertujuan untuk agar mbaknya bisa lebih memahami tentang pil kombinasi. Ini ada leaflet yang berkaitan tentang pil kombinasi ya mbak. Nanti bisa mbak baca sekalian saya menjelaskan. Namun sebelum itu, apakah mbak tahu apa itu pil kombinasi? Belum. Nah, kalau begitu langsung ke materi ya mbak. Pil kombinasi adalah pil yang mengandung hormon sintesis estrogen dan progesteron. Pil kombinasi dapat digunakan pada klien yang pasca keguguran, anemia karena haid berlebih, riwayat kehamilan ektopik, siklus haid yang tidak teratur. Nah, pil kombinasi ini ada 3 macam, yaitu yang pertama monofasik, yang kedua bifasik, dan yang ketiga trifasik. Monofasik adalah pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif, estrogen atau progesteron dalam dosis yang sama. Nah, untuk bifasik dalam 2 dosis yang berbeda, dan trifasik dalam 3 dosis yang berbeda. Nah, untuk cara kerja pil kombinasi yaitu menekan hormon ovarium selama siklus haid normal, sehingga juga menekan releasing faktor di otak dan akhirnya mencegah ovulasi dan mencegah implantasi karena terjadinya perubahan kelenjar dalam endometrium timbul lebih awal dan dengan intensitas lebih besar. Nah, lendir serviks juga mengental sehingga sulit dilalui oleh sperma. Dan selanjutnya untuk keuntungan dan keterbatasan. Yang pertama itu keuntungan dari menggunakan pil kombinasi yaitu efektivitasnya tinggi bila digunakan setiap hari, mudah diperoleh, risiko terhadap kesehatan sangat kecil, risiko anemia lebih sedikit karena haid lebih sedikit, mengurangi dysmenorrhea dan menorragi, memberi perlindungan terhadap osteoporosis, mengurangi radang panggul dan menurunkan risiko penyakit tiroid kurang aktif atau overaktif. Keterbatasan atau efek sampingnya biasanya itu pil kombinasi ini mahal dan membosankan karena harus menggunakannya setiap hari, mual pada 3 bulan pertama pemakaian, pusing, nyeri payudara, berat badan naik sedikit, berhenti haid, mengurangi ASI bagi ibu menyusui, dan meningkatkan tekanan darah. Nah, untuk kontraindikasi pil kombinasi ini yaitu kehamilan, diketahui atau dicurigai menyusui, perdarahan pervaginam atau uterus yang tidak terdiagnosis, trombosis vena dan trombosis arteri pada saat ini atau masa lalu, penyakit kardiovaskuler atau jantung iskemik, penyakit hati aktif, neoplasma tergantung estrogen, diabetes mellitus, dan depresi berat. Nah, untuk waktu menggunakan pil kombinasi yaitu setiap saat haid, hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Jika pada siklus haid hari ke-8 perlu menggunakan kontrasepsi yang lain, misalnya kondom. Nah, setelah melahirkan, setelah 6 bulan pemberian ASI eksklusif, setelah 3 bulan atau tidak menyusui, pasca keguguran, segera atau dalam waktu 7 hari, dan bila berhenti menggunakan kontrasepsi injeksi. Nah, dari materi yang saya sampaikan, adakah yang ingin Mbak tanyakan? Jika mengkonsumsi pil KB
dalam jangka waktu yang lama, apakah bisa mempersulit untuk terjadinya kehamilan? Oh, hal itu tentu saja tidak benar ya, Mbak. Setelah berhenti minum pil KB, Mbaknya bisa segera hamil. Jangankan berhenti, lupa minum pil KB-nya 2 atau 3 kali saja sudah membuat Mbak berpeluang untuk hamil lagi. Nah, kalau sudah melahirkan, biasanya kapan boleh minum pil KB lagi? Oh, Mbak bisa meminum pil KB setidaknya 2-4 minggu setelah melahirkan. Namun, akan lebih baik jika Mbaknya konsultasikan dulu ke dokter. Jika salah memilih jenis pil KB, dikhawatirkan jumlah ASI yang diproduksi akan berpengaruh. Ada lagi, Mbak? Tidak. Apakah Mbak bisa menjelaskan dari yang Mbak pahami dari penjelasan yang sudah saya sampaikan? Ya, jadi pil kombinasi ada tiga macam. Yang pertama monofasik, yang kedua bifasik, dan yang ketiga trifasik. Nah, untuk kontraindikasinya yaitu pada wanita hamil, selanjutnya pada ibu yang menyusui, takut produksi ASINya menjadi sedikit. Nah, untuk efek sampingnya bisa menaikkan berat badan, menaikkan tekanan darah, mahal, dan biasanya akan merasa bosan karena harus meminumnya setiap hari. Nah, benar sekali ya, Mbak. Jadi konseling hari ini sudah selesai. Mbaknya sangat kooperatif sekali, bisa bekerja sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.